Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membuka hati kita supaya Tuhan yang menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami dapat kembali bertemu melalui acara Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Kami bersyukur untuk setiap sarana yang Tuhan pakai. Kami dapat belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam diri kami, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk bekerja di dalam dan melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan, yaitu berbicara mengenai penderitaan. Tentunya ketika kita berbicara tentang penderitaan adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Hal yang itu bisa menjadi masalah bagi kita. Dan itu adalah hal yang umum terjadi di dalam kehidupan manusia. Untuk mendasari firman Tuhan tentang penderitaan dan bagaimana kita meresponi terhadap satu penderitaan, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Roma 8. Saya akan membukakan untuk kita belajar bersama-sama. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian firman Tuhan. Ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa penderitaan itu sebagai satu cobaan, atau penderitaan itu seharusnya tidak terjadi kepada kita. Bukankah kita adalah orang percaya, ada janji Tuhan yang menyertai, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang indah buat kita. Bukankah orang Kristen seharusnya memiliki rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Atau penderitaan itu sebagai sesuatu hukuman? Jadi kalau ada penderitaan, ini berarti satu hukuman yang berasal dari Tuhan untuk manusia. Penderitaan adalah sesuatu hal yang bisa dialami oleh siapa saja. Dan itu adalah sesuatu hal yang umum. Bahkan di dalam Alkitab, kalau kita melihat, ada ayat-ayat yang berbicara tentang penderitaan, baik secara fisik, baik secara emosi, secara sosial, dan secara emosional. Berbicara tentang penderitaan, itu adalah sesuatu hal yang wajar di dalam benak kita ketika kita akan bertanya terhadap penderitaan itu, mengapa penderitaan ini terjadi kepada saya, kepada kami, kepada keluarga kami, atau kepada dunia ini. Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Mengapa ketika penderitaan terjadi, sepertinya Tuhan itu diam, tidak melakukan apa-apa? Mengapa dan mengapa dan mengapa? Saya berpikir bahwa pertanyaan mengapa itu adalah sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang alami ketika kita menghadapi satu penderitaan. Dalam kesempatan ini kita belajar dari Roma 8 ayat 29. Terjemahan di dalam bahasa Jawa, saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang menarik, ada kata-kata yang menarik. Kalau tadi bahasa Indonesia, terjemahan baru, kalau sekarang saya akan membacakan dengan terjemahan bahasa Jawa. Saiki kita padha sumurup yen Gusti Allah uga makarya ana ing samubarang kabeh. Jalari becike wong kang padha tresna marang panjenengane, yaiku para kang tinimbalan miturut ing pepestening Allah. Marga kabeh wong kang wis kapilih wiwit ing sakawit dening panjenengane, iku iya katamtokake wiwit ing sakawit dadi madha rupa citrane Kang Putra, supaya Kang Putra iku dadi pembayun ana ing antaraning sedulur kabeh. Saya ingin menggarisbawahi dari ayat 28 dikatakan bahwa Allah makarya ana ing sanubarang kabeh. Makarya, Allah bekerja. Ada kehadiran Allah yang kita lihat di dalam segala keadaan. Di sini dikatakan adalah ing samubarang kabeh. Dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala sesuatu, apakah hanya kondisi yang baik saja? Tentu tidak. Kondisi yang buruk pun Allah hadir di dalam segala kondisi. Allah ada di dalam kondisi baik atau buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Seperti kita tahu semuanya tentang kondisi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Apakah Allah hadir? Ya, Allah hadir di dalam kondisi yang tidak terkendali ini, gitu ya. Apakah Allah hadir ketika situasi kita itu situasi yang sangat sulit menghadapi pencobaan ataupun menghadapi masalah? Apakah Allah hadir? Ya, Allah hadir. Baik kondisi normal atau tidak normal, Allah tetap hadir dan Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Allah seharusnya membuat kita tenang, membuat kita bisa menghadapi yang terjadi. Jadi ketika kita menghadapi kondisi yang tidak terkendali, kita perlu belajar mempercayai bahwa Allah hadir dan Allah memegang kendali. Kita bisa melihat dari satu cerita Alkitab ketika Tuhan Yesus
bersama murid-muridnya naik perahu. Ketika di dalam perahu, dalam satu perjalanan, badai datang. Badai mengombang-ambingkan perahu. Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu adalah murid-murid bingung. Murid-murid takut. Murid-murid ini ketika akan terjadi, kami akan tenggelam. Gitu ya. Di situ segera murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Ya. Jadi ketika saat itu terjadi, murid-murid takut, murid-murid bingung, dan murid-murid datang pada Yesus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya takut, bimbang. Bahkan ketika ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Dan di akhir Tuhan Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Di dalam situasi yang sama, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita. Kita bisa seperti murid-murid itu, tetapi kita juga dari kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan pada kita, Yesus itu hadir, Yesus ada. Jadi menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita itu penting. Seringkali masalah yang kita hadapi itu membuat kita tidak melihat akan adanya kehadiran Yesus. Mengenai penderitaan, kembali lagi, memang tidak semua pertanyaan tentang penderitaan kita akan mendapatkan jawaban final, jawaban akhir mengenai setiap pergumulan kita. Namun, kita bisa belajar bagaimana ketika penderitaan itu ada. Ketika kita menghadapi penderitaan, bahkan ketika jawabannya tetap tersembunyi buat kita. Jadi, kita tidak ngerti kenapa kok ada penderitaan. Kita perlu melihat bahwa mengapa ada penderitaan. Yang pertama adalah dosa. Jelas, dosa mengakibatkan pemberontakan. Jadi pemberontakan manusia kepada Allah membuat manusia itu menderita. Hubungannya rusak. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan hubungan dengan orang lain. Gitu ya. Atau penderitaan itu juga bisa terjadi karena dosa orang lain. Contoh dosa orang lain ya, ketika kita sudah jalan naik motor hati-hati, terus ada orang mabuk naik motor menabrak kita, terus kita mengalami kecelakaan yang diakibatkan karena perilaku orang lain, itu juga bisa akhirnya kita mengalami penderitaan. Atau kejadian di luar kendali manusia, bencana alam salah satunya gitu ya. Atau kerabat yang meninggal, ada anggota yang meninggal yang itu di luar kontrol kita, tiba-tiba meninggal. Dan ketika meninggal membuat kesedihan, sesuatu hal yang wajar, dan itu membuat kita jadi sakit gitu ya. Ya, saya mengalami di dalam kehidupan kami, keluarga kami gitu ya. Belum 6 bulan, belum setengah tahun, 2 anggota keluarga kami meninggal. Kakak saya, Mas Ari, dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Terus yang kemarin belum lama adalah om saya, dipanggil Tuhan karena sakit gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Atau penderitaan juga diizinkan karena Tuhan ingin mendidik kita dan memurnikan iman kita. Apapun penyebabnya yang terjadi, Tuhan bisa mengubah penderitaan menjadi sesuai dengan kehendaknya. Ayat 28 mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Pertanyaannya, kalau kita menderita terus untuk apa? Apakah penderitaan itu sesuatu hal yang harus kita hadapi? Ya, kalau Tuhan menginginkan itu harus dihadapi, ya itu kehendaknya Tuhan. Tetapi kalaupun ada penderitaan yang itu diakibatkan oleh orang lain, kita harus meresponinya dengan tepat juga. Di dalam ayat 29 dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa artinya serupa? Serupa di dalam bahasa Yunani berarti adalah sumorpos, artinya adalah sama, atau dalam bahasa Inggris like, atau keserupaan itu podo sama gitu ya. Sama seperti apa penderitaan ditujukan? Untuk serupa dengan karakter Kristus. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk karakter kita, untuk semakin serupa Kristus. Melalui penderitaan dapat juga dipakai untuk memurnikan kita. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Yusuf, kita tahu Yusuf
ketika dia memiliki mimpi, dia mengungkapkan kepada saudara-saudaranya dan saudaranya tidak suka, dan Yusuf mengalami penderitaan juga di dalam sisi Yusuf saat itu ya. Dia mengalami penderitaan, walaupun kalau kita melihat dari perjalanannya setelah kita lihat bahwa Yusuf walaupun menderita dia mendapatkan jabatan dan hidupnya enak gitu ya. Tetapi Yusuf mengalami penderitaan yang dia manja dan sombong ketika dibentuk oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi pribadi yang berintegritas. Dan yang menarik adalah Yusuf itu menjadi pribadi yang mengampuni saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian juga dikatakan Yusuf bahwa manusia mereka-rekakan kejahatan, tetapi Allah mereka-reka kebaikan. Hal yang lain adalah Ayub. Ayub dibentuk melalui penderitaan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tahu bahwa Ayub itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan, bahkan Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi di tangan Tuhan, Ayub dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Di dalam Ayub dikatakan, dia berkata seperti ini, hanya dari kata orang aku mengenal tentang engkau, tetapi mataku sendiri mengenal engkau. Jadi Ayub mengenal secara pribadi Tuhannya. Di situ sahabat-sahabatnya kan memberikan nasihat-nasihat, tetapi justru sahabat-sahabatnya itu ditegur oleh Tuhan. Karena sebenarnya bahwa Ayub dimurnikan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Cerita yang lain adalah Fanny Crosby. Bapak Ibu bisa lihat di Google, Fanny Crosby itu siapa? Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu matanya tidak bisa melihat. Tetapi di dalam Fanny Crosby, banyak lagu-lagu pujian yang ada di dalam kidung, itu juga Fanny Crosby menciptakan. Dan kita bisa melihat akhir cerita mereka, dan mereka happy semuanya, happy ending. Jadi sesuatu yang menyenangkan, akhir yang manis. Tetapi apakah penderitaan itu semuanya baik-baik saja? Tidak. Di dalam Alkitab, Yeremia, salah satu nabi di dalam Alkitab, mengalami perlawanan dan penolakan dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak juga bertobat. Dia mengalami penderitaan, tetapi di dalam sikap hatinya dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tetap taat kepada Tuhan, bersedia untuk menuntaskan tugasnya walaupun menderita. Ini adalah salah satu contoh penderitaan yang hasil akhirnya tidak berbuah manis menurut ukuran kita, tetapi menurut ukuran Tuhan berbeda. Kenapa di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak semua pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban final. Mungkin baru setelah kita bertemu Yesus secara muka dengan muka di surga, kita baru tahu gitu ya. Kita bisa melihat contoh teladan dari orang-orang yang Bapak Ibu kagumi di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi kita tentang pembentukan Tuhan melalui kesulitan yang dihadapi, melalui penderitaan yang dihadapi. Penderitaan bisa saja menjadi sesuatu yang menyusahkan dan membuat kita marah, bahkan juga bisa meninggalkan Tuhan. Atau putus asa, atau bisa saja menjadi sesuatu yang indah dan memuliakan Tuhan. Jika kita memilih respon yang benar. Mengetahui bagaimana meresponi secara benar terhadap penderitaan akan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi dan mengalami damai sejahtera. Bahkan kita bisa juga menguatkan orang yang mengalami penderitaan hal yang sama. Untuk menutup renungan ini, saya akan berbagi satu ilustrasi bagaimana kita seharusnya meresponi satu penderitaan. Ada 3 benda, ya. Ada 3 benda, yaitu telur, wortel, dan bubuk kopi. Ketiganya dipanaskan di dalam tempat yang masing-masing dipanaskan ya. Jadi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi wortel dipanaskan di dalam wadah yang berbeda, terus telur dipanaskan di dalam wadah yang berbeda, dan kopi juga dipanaskan gitu ya. Mari kita melihat wortel. Wortel yang sebelumnya keras, setelah dipanaskan apa yang terjadi? Dia menjadi lunak, dia menjadi agak lembut, agak lembek gitu ya. Telur yang sebelumnya mudah pecah gitu ya, setelah direbus, setelah dipanaskan dalam suhu tertentu, isinya itu menjadi keras gitu ya. Dibuka isinya menjadi keras gitu ya.
Bubuk kopi. Mari kita melihat bubuk kopi itu bisa merubah air ya. Jadi air yang tadi bening di dalam bubuk kopi, ada bubuk kopi itu bisa menjadi sesuatu hal wanginya gitu ya. Itu begitu menarik gitu ya. Apa arti ilustrasi itu? Wortel menandakan sikap hati yang keras, sikap hati yang kuat. Tapi dengan adanya penderitaan dan kesulitan, akhirnya menyerah, putus asa, akhirnya kehilangan harapan, menyerah pada keadaan dan menyalahkan kondisi di sekelilingnya. Ini karena ini karena ini. Ya, bisa juga menyerah, akhirnya menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah dalam arti yang baik, meninggalkan Tuhan ya, tetapi meninggalkan Tuhan. Dan maksud saya, telur menandakan sikap hati yang lembut, jiwa yang dinamis gitu ya awalnya ya. Namun setelah adanya penderitaan, adanya kematian orang-orang yang dikasihi, adanya situasi yang sulit seperti patah hati mungkin, PHK gitu ya, kesakitan yang itu penyakit yang sulit disembuhkan, atau penolakan hati gitu ya, akhirnya menjadi keras, dia menjadi kaku, tidak lagi dinamis, tetapi sikap hatinya adalah sikap hati yang memberontak. Yang ketiga, bubuk kopi. Bubuk kopi merubah air di dalam panci setelah dipanaskan dalam suhu tertentu. Sesuatu yang menimbulkan kesakitan ya, untuk mencapai rasanya yang maksimal pada suhu tertentu gitu ya. Ketika air mencapai suhu terpanas, kopi terasa semakin nikmat ya. Ya bisa tanya sama Mas Anto yang ini suka kopi ya. Jadi dari dipanaskan dalam suhu tertentu maksimal dan itu menjadi nikmat. Baunya itu menjadi sesuatu hal yang harum, mewarnai, menjadi berkat di sekitarnya. Artinya apa? Bahwa kondisinya, sikap hatinya itu adalah sikap hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang akhirnya dia bisa meresponi dengan benar dan bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Sikap hati yang lembut dan terbuka untuk diubah oleh Tuhan akan menolong kita memiliki sikap hati yang benar dalam meresponi satu penderitaan. Kita akan merespon suatu masalah atau penderitaan itu mau seperti apa? Pilihan ada Bapak Ibu semuanya. Kejadiannya bisa sama, tetapi responnya bisa berbeda. Saya ulangi ya, kejadian bisa sama, responnya bisa berbeda-beda. Ada satu ungkapan Gusti boten sare ya. Allah hadir, Allah bersama kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami belajar bagaimana Allah itu hadir di dalam segala situasi dan kondisi kami. Bahkan kondisi yang tidak baik sekalipun Engkau ada. Tolonglah kami untuk dapat merespon penderitaan atau kesulitan yang kami hadapi dengan sikap hati yang lembut, dengan sikap hati yang benar, dan dengan menyadari bahwa Allah ada bersama-sama kami dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keserupaan dengan Engkau. Tuhan kiranya menolong kami untuk dapat melangkah, untuk kami dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, untuk kami meresponi setiap masalah dengan cara yang benar di dalam sudut pandang Allah. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini dan biarlah Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Engkau memberkati semua jemaat GKJ Prambanan yang dalam kondisi apapun Tuhan memberkati dan menolong kami untuk dapat meresponi segala kesulitan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.